Ya, saya paling nggak suka orang Tante Uti. Ya, selamat malam ya rekan-rekan. Hari ini kita akan bicara, saya ada pembicaraan dengan si Yuanita Budiman ya, begitu saya panggil di WA. Kami bicara tentang Isa yang mengetahui tentang hari kiamat dan itu pertanda bahwa Isa adalah Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan Tante Uti itu yang dibilang Yesus itu Tuhan, masa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kalau tidak tahu hari kiamat dan tidak ada ayatnya, Tante Uti share di sini, minggir ya Tante Uti ya. Nggak layak Tante Uti itu berdialog dengan saya ya. Paham Tante Uti? Aku udah kesel kali sama Tante Uti ini. Ya kan? Selama ini saya diem-diemin. Ya. Kalau tidak tahu Tuhan dan Tante Uti hari kiamat, minggir. Jangan berdialog dengan saya ya. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kenapa kamu menyangkali kitabmu sendiri? Kitabmu sendirilah menyatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu apa? Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu kata Isa. Jalan yang lurus, dan dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sedangkan di satu ayat lagi mengatakan di dalam kitabmu itu, Tuhan adalah dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi ketika Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dia adalah Tuhan. Karena Tuhan itu sang pemberi pengetahuan tentang hari kiamat. Dan itu sama dengan di ayat kami, dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Di Quranmu hanya mengatakan Isa memberikan keterangan pengetahuan tentang hari kiamat, tetapi tidak menjabarkan pengetahuan tentang hari kiamat itu yang seperti apa. Di dalam kitab kami justru pengetahuan tentang hari kiamat itu dijabarkan dari yang kecil sampai yang besar, sampai sedetail-detailnya. Dia menjabarkan itu. Bagaimana kamu mengatakan Isa tidak tahu hari kiamat? Bagaimana pret? Bagaimana Yesus tidak tahu hari kiamat? Bagaimana pret? Udahlah Tante Uti, berarti Tante Uti ini nggak tahu. Minggir Tante Uti ya. Ya, saya paling nggak suka orang yang bolak-balik ya. Apalagi ngurusin kitab orang. Tante Uti paham enggak? Ya kan, tujuan Yesus turun ini, tujuan Isa Al-Masih turun ke bumi untuk apa? Nggak tahu. Kalau bicara tanda-tanda Tante Uti, seluruh para nabi dan rasul itu udah dikasih semua tanda-tanda. Paham Tante Uti? Sekarang saya tanya sama Tante Uti, ya. Tante Uti kan menuhankan Yesus tuh. Berarti kapan Tuhan itu maha tahu? Masa Yesus tidak tahu hari kiamat? Udahlah Tante Uti pagi-pagi udah nyampah aja. Minggir. Nggak layak Tante Uti itu berdialog dengan saya. Paham ya? Kamu bicara pakai dalil dong. Ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat, ya, hanya Bapa sendirilah yang tahu. Tetapi Yesus itu kan memberikan. Dia bilang begitu, ya, dia bilang begitu, dia menjabarkan tentang hari kiamat. Lalu ketika dia mengatakan tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah sendiri, anak pun tidak. Lalu di ayat sebawahnya kamu lihat apa? Oleh sebab itu berhati-hatilah kamu, karena anak manusia itu akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia tidak tahu hari kiamat, padahal dialah yang akan datang di hari kiamat. Bagaimana kamu bisa bernalar seperti itu? Kamu jawab deh. Di kitabmu sendiri mengatakan Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Masa dia yang memberikan pengetahuan, dia tidak tahu kapan harinya datangnya? Masa yang krusial itu dia bisa kasih tahu pengetahuan tentang itu, lalu hari kedatangannya dia tidak tahu? Sekarang kamu harus pakai nalar. Ketika dia mengatakan dia tidak tahu, tetapi dia mengatakan dialah yang akan datang. Dialah yang akan datang, dan Bapa itu tidak menghakimi siapapun. Dialah itu yang akan datang menjadi itu yang pegang kendali di hari kiamat. Dialah yang merupakan proses dari kedatangan dia sampai pelemparan kamu ke neraka. Dia yang pegang kendali. Gimana kamu bilang dia tidak tahu hari kiamat? Mana ayatnya? Oke? Kalau kamu mengatakan di Yohanes di Matius 24, kamu baca paling bawahnya. Yesus itulah yang akan datang di hari kiamat. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat lalu dia bukan Tuhan?
Bagaimana kamu mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat, sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ketika Yesus mengatakan anak manusia tidak tahu, itu kan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Secara manusia, Yesus tidak tahu hari kiamat sebagai manusia. Karena yang tahu hari kiamat itu adalah Allah Bapa sendiri. Tetapi sebagai Allah Bapa sendiri, dia mengatakan dialah yang akan datang di hari kiamat itu. Pegang kendali untuk melempar kamu ke neraka. Kamu harus melihatnya dalam dua sisi, oke? Ketika Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat, dia sendiri mengatakan berhati-hatilah bahwa kamu tidak tahu kapan aku atau anak manusia itu akan datang di hari kiamat. Itu yang harus kamu lihat, satu paket. Jangan kamu mau ambil yang kamu suka saja. Sebagai manusia memang Yesus tidak tahu hari kiamat karena dia sebagai manusia. Tetapi sebagai Allah Bapa, dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini, dan dia yang akan datang di awan-awan dan melempar wanita budiman ke neraka. Gitu kan? Saya pegang ya omongan Tante Uti ya. Tidak seorang pun yang tahu hari kiamat, hanya Bapa lah yang tahu. Berarti Yesus itu adalah manusia yang diutus oleh Bapa, ya. Jangan lagi Tante Uti bicara Tuhan, ya. Sama dengan para nabi-nabi dan rasul, ya. Kalau bicara tanda-tanda semuanya sudah kasih tahu semua sama Tuhan, ya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus tidak tahu hari kiamat. Dia tahunya cuma tanda-tanda. Paham Tante Uti ya? Udah Tante Uti minggir. Gimana lawan Zulkifli Abbas Tante Uti? Lawan saya aja Tante Uti udah Elah, kacau kali kau ini Tante Uti. Coba Anda jelaskan kenabian Muhammad. Kalau dia itu nabi, di mana ayatnya Muhammad bermujizat, dan apa nubuatannya di akhir zaman, dan apa tanda-tanda kenabian Muhammad itu. Kalian anggap pertanyaan itu gila karena kalian tidak bisa menjawabnya, karena memang kitab kalian itu kitab mati. Tuh, wanita budiman ya, saya bacakan kepada dirimu. Yesus mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke? Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu dia. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu hari kiamat, sedangkan dialah yang akan datang di hari kiamat itu, dan dia akan datang dalam kemuliaannya sebagai Allah Bapa, lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Itu seperti yang saya kasih itu, Matius 24 ayat 36 dan ayat yang ke-44. Itu kan. Jadi ketika dia mengatakan dia tidak tahu hari kiamat itu karena perkataan dia sebagai manusia. Tetapi sebagai anak Allah dalam kuasanya itu dia mengatakan dialah yang akan datang di hari kiamat, dan dialah pemilik kerajaan sorga itu, dan dialah akan datang dalam lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Gitu loh. Nih kita baca ya. Kita baca nih di dalam Matius 16 ayat 27-28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Itu dia. Oke? Diam orang gila. Minggir kau. Bukan level aku kau ya. Di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih ini dikasih tahu hari kiamatnya kapan, di mana. Kalau tanda-tanda iya, jangan menjadi orang munafik Tante Uti. Pagi-pagi udah kerasukan nggak beres Tante Uti ini. Apa ini? Mana Yesus tahu hari kiamat? Mana? Apa ini? Pagi-pagi udah kerasukan kau ini. Ayat yang sebenarnya mengatakan sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi karena ayat itu sudah merupakan krusial, kalian gantilah mengatakan sesungguhnya Isa itu merupakan tanda pada hari kiamat. Itu kan ayat yang belakangan. Itu dan itu juga yang kamu mengatakan sebagai tanda itu adalah tafsiran.
Tafsiran itu tidak bisa kamu pegang sebagai sebagai pegangan data yang real dan kevaliditasannya kalau itu loh. Validitasnya itu tidak bisa kamu pegang karena yang bilang itu sebagai tanda adalah tafsiran orang yang menyangkal bahwa Yesus memang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, iya kan? Ya, Al-Zukhruf 61. Sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Alah, Tante Uti, nggak usah dikarang-karang ya, nggak usah di ayat itu, nggak usah Tante Uti tambah-tambahin ya. Malaikat dan Yesus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, sudah titik. Berarti tidak tahu. Itu yang Tante Uti itu yang kasihkan itu adalah tanda-tanda, bukan penentuan hari kiamat itu kapan. Mikir Tante Uti, kalimat aja nggak paham. Aduh, kacau kali kau ini Tante Uti. Loh, Yesus mengatakan dia tahu hari kiamat dong. Sebagai yang tidak tahu hari kiamat itu kemanusiaannya. Sebagai Allah Bapa itu baca dong. Matius 24 ayat 27, 36. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, ya kan? Dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah itu, bagaimana kamu mengatakan bahwa Yesus nggak tahu hari kiamat? Orang dia yang datang kok, kedatangan anak manusia. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya kan, anak manusia itu akan datang. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga pun tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Bapa sendiri itu emang siapa? Jadi ini bicara tentang kapasitasnya yang manusia dan juga kapasitasnya yang Allah Bapa. Sebagai manusia Yesus tidak tahu, tetapi sebagai Allah Bapa dialah yang akan datang melempari wanita budiman ke neraka, iya kan? Ya. Ya, sekian ya teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa Yesus memang akan datang di awan-awan tepat seperti yang sudah dinubuatkan. Lalu di dalam kitab mereka sendiri juga dikatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuannya tentang hari kiamat. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus, katanya kan di Al-Zukhruf 61. Jadi memang Isa tiada lain yang akan datang ke dunia ini selain daripada Yesus sendiri. Dia akan datang di awan-awan lengkap dengan serdadu-serdadunya dan malaikat-malaikatnya. Dan orang-orang akan menangis meratapi dia ya, sesuai dengan yang ditulis di dalam kitab Wahyu gitu. Jadi memang iya, Yesuslah yang akan datang dan dialah yang pegang proses kendali sampai hari penghakiman ya. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22 ya kalau nggak salah, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, terima kasih. God bless you.